Baiklah teman-teman dan sahabat Al-Quran yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan membahas tajwid, yaitu bacaan iqlab atau iqlab, seperti itu ya. Yang mana iqlab itu artinya mengganti atau merubah. Apa teman-teman? Mengganti atau merubah. Apa yang diganti? Apa yang dirubah? Iqlab ini ya. Iqlab artinya merubah atau mengganti. Maksudnya merubah suaranya nun sukun atau tanwin menjadi suaranya mim sukun dan berdengung. Sehingga nanti contohnya min ba'dihi, cara membacanya mim ba'dihi, begitu. Coba sekarang Ustadz ajarkan dulu komentarnya, yaitu iqlab ya. Perhatikan. Perhatikan ya teman-teman dan juga sahabat Al-Quran yang di rumah. Perhatikan. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya mim ba'dihi sami'un basirun. Bisa? Coba semuanya. 1, 2, 3. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya mim ba'dihi sami'un basirun. Bagus. Lebih semangat lagi. Sekali lagi contoh. Iqlab 1, 2, 3. Iqlab ialah bertemu huruf ba. Contohnya mim ba'dihi sami'un basirun. Nah, jadi di iqlab ini kita harus merubah. Apa yang dirubah? Suaranya nun sukun. Nih, kan ada nun sukun atau tanwin dirubah atau diganti menjadi suaranya mim sukun. Biasanya di dalam Al-Quran itu teman-teman ada setelahnya nun atau tanwin ada mim kecil. Ada mim kecil, ada tulisan mim kecil ada di atas kalimat tersebut. Itu tanda juga kalau itu namanya bacaan iqlab. Kalau ada tanda seperti itu namanya bacaan iqlab dan harus dibaca dengung. Kalau dengung berarti panjang, harus ditahan. Faham? Nah, coba kita juga cari satu contoh di dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Humazah. Hafal surat Al-Humazah? Hafal. Baik. Nanti di dalam surat Al-Humazah juga ada contoh bacaan iqlab di ayat keempat. Coba kita baca. Hafal ya. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadzanna fil hutamah. Nah, dari pemirsa yang ada di rumah, nanti akan kita ketahui ternyata kalimat layun badanna itu bacaan iqlab, tapi cara membacanya bukan layun, tapi layumba. Ya. Nun sukunnya setelah nun sukun, maka seakan-akan nun sukunnya itu adalah mim sukun yang dibaca dengung. Sehingga cara membacanya kalla layumbadzanna fil hutamah. Faham teman-teman? Faham. Berarti kalau layun badanna dibaca layum badanna dinamakan bacaan iqlab. Iqlab itu tadi harus dirubah, harus mengganti. Ya, huruf iqlab ada berapa? Satu. Apa itu? Ba. Ba ya. Huruf iqlab ada satu yaitu ba. Komentarnya iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya mim
ba'dihi sami'un basirun. Nah, nanti kita kembali kepada surat Al-Humazah. Namun di sini diperhatikan, di sini ada nun sukun. Setelah nun sukun ada huruf ba. Dinamakan bacaan iklab. Berarti suaranya nun sukun harus diganti, harus dirubah menjadi suaranya mim sukun atau mim yang bertasydid, dengung. Mim ba'dihi. Ya, cara bacanya sama seperti membaca mim yang bertasydid. Ya, tapi nun sukun atau tanwinnya dirubah menjadi mim sukun atau mim mati. Dan cara membacanya didengung sama seperti cara membaca mim bertasydid. Itu namanya bacaan iklab. Huruf iklab ada satu. Apa? Ba. Berarti kalimat min ba'dihi cara membacanya mim mana? Mim ba'dihi. Paham di sini? Bagus. Sekarang ke tanwin. Kan tadi kalau ada tanwin juga ya, nun sukun atau tanwin. Tanwin itu kan ada 3, fathaten, kasroten, dhammaten. Pokoknya kalau ada 3 tanwin seperti ini, apapun itu, pokoknya tanwin, setelahnya ada huruf ba, maka dinamakan bacaan Contohnya apa di sini? Nih. Sami'un basirun. Tanwin bertemu huruf ba. Tanwin bertemu huruf maka dinamakan bacaan iklab. Artinya iklab apa tadi? Maka mengganti suaranya tanwin menjadi suaranya mim su, atau sama seperti membaca mim bertash dan berdeng. Faham teman-teman? Maka cara bacanya sami'un basirun harus dirubah menjadi sami'un basirun. Paham ya teman-teman ya? Ini adalah namanya bacaan iklab. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk belajar bacaan iklab karena hurufnya cuma 1, yaitu cuma ba. Kalau bacaan idgham halqi kemarin hurufnya ada 6. Idgham bigunah hurufnya ada 4. Bacaan idgham bila gunah ada 2. Iklab cuma 1. Seperti itu. Intinya di dalam bacaan iklab juga masuk pada dengung. Ya. Dan sebagian mungkin ada sahabat yang di rumah mungkin tidak bisa teliti cara membacanya, ini namanya bacaan iklab. Tapi kalau cara bacanya sudah dengung berarti itu sudah iklab atau dikatakan sudah benar karena iklab ini masuknya pada dengung. Baik. Kita kembali pada surat Al-Humazah. Siap teman-teman? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Baik. Tadi di surat Al-Humazah ayat yang keempat ada bacaan iklab. Layun badanna menjadi layum badanna. Min ba'dihi menjadi mim ba'dihi. Sami'un basirun menjadi sami'un basirun. Coba sekarang kita baca surat Al-Humazah. Ya. Coba surat Al-Humazah kita mulai dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbazanna fil terus wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah.
Alhamdulillah. Itu namanya kita belajar bacaan iklab. Masih ingat enggak artinya iklab apa? Mengganti atau yang dirubah atau yang diganti itu apa sih? Suaranya nun sukun dan tan diganti menjadi suaranya mim sukun, atau sama seperti membaca mim bertash. Kalau mim bertasydid berarti berdeng. Kalau dengung berarti ditahan. Begitu ya teman-teman. Mim. Nah begitu ditahan ya. Tidak boleh mim walaupun sudah berbunyi mim sukun tapi kok tidak dengung, tidak ditahan juga salah. Contohnya kalla layum badanna, padahal sudah layum. Benar enggak Ustadz? Salah. Cara bacanya harus didengung juga. Kalla layum badanna fil hutama. Ini juga mim ba'dihi harus dengung panjang. Mim tidak boleh mim ba'dihi, kan sudah berbunyi mim sukun, tetap salah. Berarti cuma dirubah saja tapi belum dengung. Bacanya benar tapi cara bacanya masih salah. Tapi kalau kita merubah suaranya nun sukun dan tanwin sekaligus dengung, itu mantap. Berarti sudah benar bacaan iklabnya. Siap teman-teman? Sudah bisa semua? Baik, coba komentar iklab. Iklab 1, 2, 3. Iklab nun sukun atau tanwin bertemu huruf. Contohnya mim ba, sami'um basirun. Alhamdulillah, sekarang kita sudah menyelesaikan bacaan iklab. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah teman-teman, kita tunggu setelah ini, yaitu di episode berikutnya. Tetap di TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz sapa dulu. Bagaimana kabarnya pagi ini teman-teman? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun juga para pemirsa yang ada di rumah, sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu belajar tajwid, mempelajari Al-Quran. Tentunya masih bersama TV kesayangan kita, yaitu TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apa teman-teman? Idgham bila gunnah. Baik, idgham bila gunnah. Idgham itu artinya masuk. Ya, bila gunnah, bila tanpa, gunnah dengung. Berarti memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua tanpa berdengung. Kapan itu? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu. Ini ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Sekarang tirukan Ustadz. Kita sekarang belajar idgham bila gunnah. Perhatikan Ustadz. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Contohnya milladunhu khairul laka. Coba semuanya. Nun sukun Atau tanwin. idgham bila gunnah ya. Idgham 1, 2, 3. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. Contohnya milladunhu khairul laka. Sekali lagi, idgham bila gunnah 1, 2, 3. Idgham bila gunnah Ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ra. Contohnya milladunhu
khairul laka. Nah, teman-teman, jadi kalau ada nun sukun, ini huruf nun, ini sukun atau tanwin. Tanwin itu fathaten, kasroten, dhammaten. Bertemu salah satu huruf lam dan ro. Berarti huruf idgham bila gunnah ada berapa? Ada dua, yaitu lam dan ro. Maka cara membacanya masuk tanpa dengung atau dinamakan bacaan idgham bila gunnah. Di sini tulisannya kalau kita lihat harusnya kan cara membacanya min ladunhu. Tapi karena memasukkan suara nun sukun atau memasukkan suaranya tanwin kepada huruf hidup yang setelahnya yaitu huruf idgham bila gunnah, maka seakan-akan menjadi satu walaupun tidak ada tasydid. Maka min ladunhu menjadi mil ladunhu. Faham? Begitupun khairun laka menjadi khairul laka, diidghamkan. Karena tanpa dengung maka tidak usah ditahan. Khairul laka, baca seperti biasa, hanya saja cuma ditekan. Nah, tanwin apalagi ada tasydid maka harus ditekan. Baik. Untuk mencari surat paling tidak kita coba sekarang belajar idgham bila gunnah di surat Ad-Duha. Tahu surat Ad-Duha? Nah, sekarang kita belajar surat Ad-Duha khususnya di ayat 4. Teman-teman sudah hafal enggak surat Ad-Duha? Sudah. Coba kita belajar surat Ad-Duha. Kita baca dari ayat 1 sampai 4. Nanti di ayat 4 ada khairul laka. Dan coba kita baca semuanya dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Stop. Khairul laka, ya. Khairul laka dinamakan bacaan idgham bila gunnah. Karena apa? Tanwin bertemu huruf lam. Begitupun dengan miladunhu dinamakan bacaan idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Karena apa? Nun sukun bertemu huruf lam. Begitupun nun sukun bertemu ro, juga bacaan idgham bila gunnah. Tanwin bertemu huruf ro, dinamakan bacaan idgham bila gunnah. Faham? Sahabat Al-Quran yang di rumah juga faham? Bagus semuanya. Jadi cara kita membaca idgham bila gunnah yaitu memasukkan suara huruf pertama kepada huruf yang kedua, berarti nun sukun atau tan, sekiranya menjadi satu walaupun tidak ada tasydidnya. Apalagi sudah ada tasydidnya, maka langsung saja dimasukkan tapi tanpa berdengung, namanya bila gunnah. Hurufnya ada dua, sama seperti tadi di dalam surat Ad-Duha ayat 4. Walal, coba sekali lagi 1, 2, 3. Walal Akhiratu khairul laka minal ula. Coba lebih keras lagi teman-teman. Walal Akhiratu khairul laka minal ula. Seperti itu. Bisa ya? Coba Ustadz sekarang untuk ngetes kefahaman kalian, Ustadz minta kepada Fatumah. Coba Fatumah. Miladunhu. Coba dibaca yang keras. Miladunhu. Milnya ditekan. Ada sukun dan tasdid. Setiap sukun dan tasdid maka huruf yang hidup sebelumnya ditekan. 1, 2, 3. Miladunhu. Bacaan apa? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apa artinya teman-teman? Artinya idgham bila gunnah masuk tanpa. Kalau tanpa dengung maka tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh ditahan. Faham ya di sini ya? Begitupun coba siapa namanya? Alwiya. Khairul, baca yang keras. 1, 2, 3. Khairul laka. Dinamakan bacaan apa? Idgham bila gunnah.
idgham bila gunnah. Ada berapa? Coba semuanya jawab. Ada berapa huruf idgham bila gunnah? 2. Apa saja? Lam, ro. Coba komentarnya. Idgham Bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Contohnya? min ladunhu khairul laka. Faham sampai di sini teman-teman? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oh, berarti semuanya hebat. Sekarang coba kita kembali kepada surat Ad-Duha. Kita baca dari awal sampai akhir. Dan tidak boleh lupa, di dalam ayat yang keempat tadi ada contoh idgham bila gunnah. Sekarang perbaiki bacaan, yaitu surat Ad-Duha kita. Siap sahabat Al-Quran yang di rumah? Siap teman-teman? Siap. Oh, siap ya. Coba Ustadz pengen cek semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Baik, langsung dari Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajid man fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Mal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagus sekali. Demikian ya cara membaca atau lebih mengenal pada bacaan idgham bila gunnah, khususnya di surat Ad-Duha. Tadi ayat berapa teman-teman? 4. Masih ingat apa bacanya tadi? Walal 1, 2, 3. Walal akhiratu khairul Laka minal ula. Huruf idgham bila gunnah ada berapa? 2. Apa saja? Lam, ro. Bagaimana komentarnya? Idgham Bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam ro. Contohnya miladunhu khairul laka. Bagus sekali. Jadi begitulah cara membaca bacaan idgham bila gunnah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Baik, kita akan lanjut setelah ini, yaitu insyaallah kita akan lanjut pada bacaan iklab. Siap teman-teman? siap. Baik.